Tipsnya yang pertama, mintalah ke dokter obat yang diminum itu cukup yang diminum 1 hari 1 kali. Udah banyak kok yang minumnya cuma sehari sekali. Jadi kalau sehari sekali itu untuk cenderung lupanya lebih kecil. Kalau contoh penggunaan kaptopril itu kan itu yang banyak ya, itu banyak yang ditemukan tiap puskesmas. Terasa tiap puskesmas kaptopril itu ada. Itu yang paling sering digunakan. Cuman masalahnya obat itu digunakan 1 hari 3 kali. Kenapa? Karena efektivitas kerja obat itu 8-12 jam. Jadi dia bisa mengcover efektif hanya untuk 8 jam. Yang jadi masalah nanti adalah dalam sehari itu kan ada 24 jam. Jadi bahagi 3 dapat 8 jam. Jadi tiap 8 jam harus minum obat. Jadi otomatis agar tidak bangun tengah malam, maka bangunnya jam 6 pagi minum obat. Kemudian jam 2 siang minum obat, itu sudah kurang lebih sekitar 8 jam. Baru jam 10 malam itu sudah harus minum obat lagi. Jadi 6, 2, 10. 6, 2, 10 setiap hari seumur hidup. Itu sangat merepotkan. Nah, yang masalah sekarang kalau bisa ada pilihan yang minumnya sehari 1 kali, kenapa cari yang repot? Apalagi kalau pagi-pagi yang ibu-ibu rumah tangga biasanya mau masak lah, baru nganter anak-anak sekolah lah, belum lagi sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya sampai kelupaan. Nah, yang jadi masalah saat kelupaan itu tensi mulai naik. Nah, kalau bisa yang minum sehari sekali kan jauh lebih mudah. Kemudian tips berikutnya, minum obat. Kalau yang sehari sekali diberikan, minum obat pada jam yang sama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dapat obat yang 2 macam atau 3 macam obat, jadi minum yang pengalaman dokter sih yang sering berhasil ya, yang tingkat lupanya itu ditekan minim sekali lupanya, itu minum obatnya malam. Karena malam itu kebanyakan udah sedikit santai. Nah, misalnya contoh, ibu sendiri yang tentukan. Kalau misalnya jam 8 malam itu sudah santai di rumah, maka pakai patokan tiap jam 8 malam minum. Tiap jam 8 malam minum. Makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat, minum. Terus ada yang nanya, dokter kalau minum sama-sama ber-3 ke 4 macam obat, apa nggak jadi bermasalah? Atau tensinya turun? Nggak. Jadi waktu penyesuaian dosis pun kadang-kadang itu selalu dimulai dengan dosis rendah. Kemudian diukur darahnya tiap minggu. Kalau belum nyampe naikkan dosis, kombinasikan obat sampai tekanan darahnya capai target. Dan obat itu bekerja lepas lambat. Jadi tidak akan begitu langsung kasih minum 3 macam obat langsung drop peng, enggak. Jadi itu tetap akan bekerja berlahan-lahan mempertahankan tekanan darah. Jadi tujuan di sini adalah kalau bisa sekali sehari minum obat, kenapa harus dibikin 3-4 kali? Itu kan cuma bikin repot, lebih resiko lupanya lebih besar. Jadi dengan minum 1 hari 1 kali, misalnya malam, ya udah tiap malam pastikan tiap jam 8 malam minum, tiap jam 8 malam minum, jauh lebih enak, ya kan? Kemudian jangan pakai patokan makan. Nah, ini pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk tetapnya gini. Ada pasien yang minum obat harus makan dulu, kalau nggak makan nggak minum obat. Kita lihat sekarang efek untung ruginya. Pengalaman dokter, ada yang gara-gara nggak makan malam, entah waktu itu lupa, apakah marah-marah atau apa, akhirnya dia nggak makan malam. Dengan alasan karena nggak makan malam, akhirnya obat nggak terminum. Karena kebetulan pasiennya itu kena stroke, pas datang, dokter sempat nanya, ada minum obat nggak? Nggak dokter, kenapa nggak diminum? Saya tadi malam nggak makan malam. Jadi gara-gara nggak makan, obatnya nggak terminum. Dampaknya apa? Akhirnya kena stroke. Nah, kalau sudah begitu mau diapain lagi? Makanya dokter punya saran sih, makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat, minum. Jadi bukan pakai patokan makan, tapi pakai patokan jam. Nggak mungkin nggak ada jam 8 malam. Jadi selalu ada jam 8 malam. Maka kalau misalnya bisa jam 8 malam, tiap jam 8 malam minum. Tiap jam 8 malam minum. Dengan begitu, obat itu tetap akan terminum, resiko lupanya lebih minim. Untuk menghindari lupa, jadi tipsnya adalah minum pada malam hari, karena malam hari kebanyakan itu sudah santai. Dan ibu yang tentukan jam berapa waktu itu santai. Tapi kalau misalnya ada urusan berangkat, mau keluar kemana makam, itu udah ketahuan lebih dulu kan, sudah terjadwalkan. Jadi bawa obatnya, simpen di kantong, udah jam 8 belum? Jam 8 sudah teng. Bila perlu pasang alarm. Tapi nanti lama-lama itu kan sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah ingat, wah jam 8 harus minum obat, paling terbiasa
refleks akan ingat, wah jam 8 ini saya harus minum obat. Nah ada lagi yang nanya, dokter gimana kalau misalnya satunya dikasih malam, satunya dikasih pagi, jadi saya harus minum obat pagi malam, bisa nggak saya sorong pelan-pelan jadi malam? Bisa, disorong pelan-pelan. Jadi kalau misalnya pagi itu misalnya sudah sepakat mau minumnya malam, maka yang minum pagi itu oke lah tiap jarak 2 jam disorong. Kalau biasanya minumnya jam 6 pagi, nah besoknya dirubah jadi jam 8 pagi. Kemudian berikutnya naikkan jam 10 pagi, kemudian berikutnya jam 12, nanti jam 2, jam 4, sampai ketemu nanti sama-sama diminum pada waktu malam hari. Secara klinis itu tidak akan berpengaruh terhadap fluktuasi tekanan darah. Jadi nyorong obat yang akan dipindahkan ke malam itu pelan-pelan. Memang tidak ada aturan sih harus 2 jam, harus 3 jam, harus 4 jam, enggak. Jadi itu cuma pengalaman aja, dokter nyorongnya dengan waktu 2 jam untuk tidak merubah sampai ada peningkatan atau penurunan tekanan darah. Dan itu sebaiknya disamakan aja, minumnya malam supaya nanti tingkat lupanya lebih minimal. Demikianlah edukasi Prolani singkat biar nggak mudah lupa, maka lakukan tips yang tadi. Dan untuk saudara atau keluarga yang sering lupa, apalagi usia tua, sebaiknya ingat harus ada pengawas minum obat, itu yang lebih penting. Mudah-mudahan di topik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di edukasi berikutnya.